really important 3 points, and yeah, what can I say? We have to go again. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti. Timnas Indonesia bersiap menghadapi Saint Kitts dan Nevis dalam laga pembuka FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Pertandingan ini menandai debut John Hartman sebagai juru taktik skuad Garuda. Hartman memikul beban besar untuk memulihkan kepercayaan publik setelah kegagalan melaju ke Piala Dunia 2026. Pendekatan personal menjadi strategi utama pelatih asal Inggris tersebut. Hartman aktif memantau pemain di Super League 2025-2026 serta mereka yang berkarir di Eropa guna menumbuhkan rasa percaya diri tim. Dalam sesi latihan di Stadion Madia, Hartman menunjukkan gairah tinggi dengan terjun langsung menyiapkan peralatan latihan. Seluruh 23 pemain yang dipanggil telah berkumpul dan mengikuti latihan secara penuh. Sinyal kembalinya pakem 3 bek tengah terlihat dalam skema latihan pertahanan. Asisten pelatih Stephen Vitoria mengasah koordinasi Elkan Bagot, Jay Itzes, Kevin Dix, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner. Saya rasa gaya bermain kita harus terus membangun apa yang sudah ada sebelumnya. Kerja bagus Sintayong, kerja bagus Patrick Kluivert, ujar John Hartman dalam konferensi pers. Hartman memuji struktur pertahanan peninggalan Sintayong dan gaya ekspansif dari Patrick Kluivert. Ia berambisi membawa performa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih dinamis dan menyerang dalam laga debutnya. Pada sektor depan, duet Ole Romeni dan Mauro Zylstra dipersiapkan untuk memaksimalkan umpan silang. Sementara itu, lini tengah yang dipandu Nova Arianto fokus pada program rondo satu sentuhan. Skuad Garuda diharapkan tampil dominan atas lawan dari Karibia tersebut. Fokus utama Hartman adalah menciptakan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan transisi menyerang yang elastis dalam laga debutnya. Timnas Indonesia berpeluang meraih tambahan poin penting dari FIFA jika mampu menumbangkan Saint Kitts dan Nevis pada laga malam ini. Kemenangan tersebut berpotensi membuat posisi skuad Garuda kian merangkak naik di ranking dunia. Pertarungan antara Armada Merah Putih melawan tim berjuluk Sugar Boys dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 Maret 2026 malam hari. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan diperkirakan menyedot perhatian besar pecinta sepak bola tanah air. Saat ini, Timnas Indonesia masih bertengger di peringkat ke-121 dunia dengan koleksi 1144,73 poin. Pertandingan melawan wakil Karibia ini menjadi peluang emas bagi anak asuh John Hartman untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Jika berhasil mengamankan kemenangan, skuad Garuda diprediksi akan mendapatkan tambahan sekitar 3,96 poin. Tambahan tersebut cukup untuk mendorong Indonesia naik ke peringkat 120 dunia dan mendekati sejumlah negara pesaing. Meski di atas kertas lebih diunggulkan, kekuatan Saint Kitts dan Nevis tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim tamu saat ini berada di peringkat ke-154 dunia dengan koleksi 1035,25 poin. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa tim ini pernah mencapai peringkat ke-73 dunia sekitar 9 tahun lalu. Artinya, mereka tetap memiliki potensi untuk memberikan kejutan di atas lapangan. Di sisi lain, Saint Kitts and Nevis juga datang dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan. Jika mampu mengalahkan Indonesia, mereka berpotensi mendapatkan tambahan poin lebih besar, yakni sekitar 6,03 angka. Antusiasme tinggi juga terlihat dari kubu tim tamu yang menyambut ajang FIFA Series ini sebagai kesempatan berharga. Asisten pelatih mereka, Jamal Jeffers, mengaku timnya telah lama menantikan momen seperti ini. Pada akhirnya, kami telah bekerja sangat keras untuk kompetisi seperti ini, dan sekarang kami memiliki 2 lawan hebat di hadapan kami, ujar Jamal Jeffers, dilansir dari laman website Federasi Sepak Bola Saint Kitts and Nevis. Turnamen FIFA Series memang menjadi panggung penting bagi tim lintas konfederasi untuk mengukur kekuatan. Saint Kitts dan Nevis pun melihat laga ini sebagai ajang pembuktian kualitas mereka di level internasional. Menyadari ambisi lawan, pelatih timnas Indonesia John Hartman memilih bersikap waspada. Ia menyoroti kekuatan utama lawan yang mengandalkan transisi cepat dan serangan langsung. Analisis menunjukkan mereka punya kekuatan dalam transisi, fisik, dan kecepatan. Jadi kami harus siap menghadapi serangan balik.
ujar Hartman dalam konferensi persnya. Ia meminta para pemainnya tetap disiplin agar tidak lengah saat kehilangan bola. Laga ini juga menjadi momen debut bagi Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert dan membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Pelatih asal Kanada itu ingin langsung menanamkan identitas permainan yang lebih solid dan efektif. Ia harap para pemain mampu tampil maksimal sekaligus memberikan hiburan bagi puluhan ribu supporter di SUGBK. Pengakuan menarik datang dari bintang timnas STKN dan FS, Harrison Panayotu, jelang laga persahabatannya melawan timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dirinya cukup sering mendapatkan bujukan dari legenda sepak bola negaranya, sekaligus legenda Liga Indonesia, Keith Kayamba Gooms, untuk mencoba peruntungan karir di tanah air. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube PSSI, Panayotu menceritakan bagaimana sosok Kayamba secara aktif menyarankannya untuk datang ke Indonesia. Ya, dia salah satu orang hebat yang cukup sering mengirimi saya pesan, mendoakan saya semoga sukses, dan dia bilang saya harus datang ke Indonesia. Dia bilang saya pasti akan menyukainya, karena penggemar akan memperlakukan saya dengan baik, kata Panayotu. Adapun untuk saat ini, striker 31 tahun tersebut bermain untuk klub Inggris HI Morecambe FC. Bagi para pecinta sepak bola nasional, nama Keith Kayamba Gooms tentu bukan sosok sembarangan. Ia adalah salah satu striker asing terbaik yang pernah merumput di Indonesia, dengan puncak karirnya saat mengantar SRW FC menjuarai Indonesia Super League musim 2007-2008 silam. Di negaranya sendiri, status Gooms tak kalah mentereng. Ia hingga kini masih memegang rekor sebagai pemilik caps terbanyak, 132 penampilan, dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa, 53 gol. Ini menarik karena Keith Kayamba Gooms merupakan pencetak gol terbanyak St. Kitts dan Nevis. Saat ini, saya pencetak gol terbanyak keempat. Salah satu tujuan saya adalah mencoba mengalahkan rekornya, ujar Panayotu. Panayotu dan skuad St. Kitts dan Nevis akan menjadi lawan perdana timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 27 Maret 2026 malam WIB. Kabar mengenai keterlambatan salah satu pilar lini pertahanan timnas Indonesia, Justin Hubner, akhirnya menemui titik terang. Justin Hubner diketahui sebagai salah satu pegawai yang paling akhir merapat ke pemusatan latihan jelang laga internasional pekan ini. Keterlambatan Justin Hubner dalam bergabung dengan rekan-rekannya sempat menjadi sorotan. Ia diketahui baru tiba di Jakarta pada Kamis, 26 Maret 2026, atau tepat satu hari sebelum pertandingan dimulai, bersamaan dengan kehadiran Nathan Chue Awon dan Joe Pelupesseni untuk mengikuti sisa agenda TC di bawah komando John Hartman. John Hartman menegaskan persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia sangat ketat. Ada 8 pemain berkualitas yang saling berebut posisi. Kondisi ini muncul karena skuad Garuda kini dihuni pemain dengan pengalaman dan kualitas yang merata. Hartman pun menyebut situasi ini sebagai salah satu kekuatan utama tim saat ini. Di sektor pertahanan, timnas Indonesia memiliki 8 nama yang siap diturunkan. Mereka adalah Doni Tripamungkas, Elkan Bagot, Jay Itzes, Kevin Dix, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner. Saya rasa tidak akan membocorkan itu. Yang jelas persaingan sangat ketat. Kita punya salah satu lini pertahanan terbaik di Asia, kata John Hartman dalam konferensi persnya. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mari kita bahas berita terbaru timnas hari ini. Det er selvfølgelig stort og historisk, så jeg er glad. De fútbol, 5 estrellas en la camiseta, 5 copas. They came in good spirits. They're very excited. Tonton sampai akhir ya, ini sangat menarik dibahas. Timnas Indonesia bersiap menghadapi St. Kitts dan Nevis dalam laga pembuka FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 27 Maret 2026 pukul 20 WIB. Pertandingan ini menandai debut John Hartman sebagai juru taktik skuad Garuda. Hartman memikul beban besar untuk memulihkan kepercayaan publik setelah kegagalan melaju ke Piala Dunia 2026. Pendekatan personal menjadi strategi utama pelatih asal Inggris tersebut. Hartman aktif memantau pemain di Super League 2025-2026 serta mereka yang berkarir di Eropa guna menumbuhkan rasa percaya diri tim. Dalam sesi latihan di Stadion Madia, Hartman menunjukkan gairah tinggi dengan terjun langsung menyiapkan peralatan latihan. Seluruh 23 pemain yang dipanggil telah berkumpul
dan mengikuti latihan secara penuh. Sinyal kembalinya pakem 3 bek tengah terlihat dalam skema latihan pertahanan. Asisten pelatih Stephen Vitoria mengasah koordinasi Elkan Bagot, Jay Itzes, Kevin Dix, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner. Saya rasa gaya bermain kita harus terus membangun apa yang sudah ada sebelumnya. Kerja bagus Sintayong, kerja bagus Patrick Kluivert, ujar John Herdman dalam konferensi pers. Herdman memuji struktur pertahanan peninggalan Sintayong dan gaya ekspansif dari Patrick Kluivert. Ia berambisi membawa performa timnas Indonesia ke tingkat yang lebih dinamis dan menyerang dalam laga debutnya. Pada sektor depan, duet Ole Romeni dan Mauro Zylstra dipersiapkan untuk memaksimalkan umpan silang. Sementara itu, lini tengah yang dipandu Nova Arianto fokus pada program rondo satu sentuhan. Skuad Garuda diharapkan tampil dominan atas lawan dari Karibia tersebut. Fokus utama Herdman adalah menciptakan keseimbangan antara pertahanan yang solid dan transisi menyerang yang elastis dalam laga debutnya. Timnas Indonesia berpeluang meraih tambahan poin penting dari FIFA jika mampu menumbangkan St. Kitts dan Nevis pada laga malam ini. Kemenangan tersebut berpotensi membuat posisi skuad Garuda kian merangkak naik di ranking dunia. Pertarungan antara Armada Merah Putih melawan tim berjuluk Sugar Boys dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 Maret 2026 malam hari. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan diperkirakan menyedot perhatian besar pecinta sepak bola tanah air. Saat ini, Timnas Indonesia masih bertengger di peringkat ke-121 dunia dengan koleksi 1144,73 poin. Pertandingan melawan wakil Karibia ini menjadi peluang emas bagi anak asuh John Herdman untuk memperbaiki posisi di ranking FIFA. Jika berhasil mengamankan kemenangan, skuad Garuda diprediksi akan mendapatkan tambahan sekitar 3,96 poin. Tambahan tersebut cukup untuk mendorong Indonesia naik ke peringkat 120 dunia dan mendekati sejumlah negara pesaing. Meski di atas kertas lebih diunggulkan, kekuatan St. Kitts dan Nevis tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim tamu saat ini berada di peringkat ke-154 dunia dengan koleksi 1035,25 poin. Catatan sejarah juga menunjukkan bahwa tim ini pernah mencapai peringkat ke-73 dunia sekitar 9 tahun lalu. Artinya, mereka tetap memiliki potensi untuk memberikan kejutan di atas lapangan. Di sisi lain, St. Kitts and Nevis juga datang dengan ambisi besar untuk meraih kemenangan. Jika mampu mengalahkan Indonesia, mereka berpotensi mendapatkan tambahan poin lebih besar, yakni sekitar 6,03 angka. Antusiasme tinggi juga terlihat dari kubu tim tamu yang menyambut ajang FIFA Series ini sebagai kesempatan berharga. Asisten pelatih mereka, Jamal Jeffers, mengaku timnya telah lama menantikan momen seperti ini. Pada akhirnya, kami telah bekerja sangat keras untuk kompetisi seperti ini, dan sekarang kami memiliki 2 lawan hebat di hadapan kami, ujar Jamal Jeffers, dilansir dari laman website Federasi Sepak Bola St. Kitts and Nevis. Turnamen FIFA Series memang menjadi panggung penting bagi tim lintas konfederasi untuk mengukur kekuatan. St. Kitts dan Nevis pun melihat laga ini sebagai ajang pembuktian kualitas mereka di level internasional. Menyadari ambisi lawan, pelatih timnas Indonesia John Herdman memilih bersikap waspada. Ia menyoroti kekuatan utama lawan yang mengandalkan transisi cepat dan serangan langsung. Analisis menunjukkan mereka punya kekuatan dalam transisi, fisik, dan kecepatan. Jadi kami harus siap menghadapi serangan balik, ujar Herdman dalam konferensi persnya. Ia meminta para pemainnya tetap disiplin agar tidak lengah saat kehilangan bola. Laga ini juga menjadi momen debut bagi Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert dan membawa harapan baru bagi skuad Garuda. Pelatih asal Kanada itu ingin langsung menanamkan identitas permainan yang lebih solid dan efektif. Ia harap para pemain mampu tampil maksimal sekaligus memberikan hiburan bagi puluhan ribu supporter di SUGBK. Pengakuan menarik datang dari bintang timnas STKN dan FS, Harrison Panayotu, jelang laga persahabatannya melawan timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dirinya cukup sering mendapatkan bujukan dari legenda sepak bola negaranya, sekaligus legenda Liga Indonesia, Kit Kayamba Gums, untuk mencoba peruntungan karir di tanah air. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube PSSI, Panayotu menceritakan bagaimana sosok Kayamba secara aktif menyarankannya untuk datang ke Indonesia. Target kami adalah menjadi yang terbaik, tambahnya. Pelatih diuntungkan, pemain harus tampil maksimal.
Hartman menilai situasi ini memberi keuntungan bagi tim pelatih, meski di sisi lain membuat keputusan menjadi lebih sulit. Setiap pemain menunjukkan performa yang kompetitif selama latihan. Ia melihat seluruh pemain berusaha menampilkan kualitas terbaik demi mendapatkan tempat di starting 11. Hal ini membuat standar permainan di dalam tim ikut meningkat. Bagi pelatih, ini situasi yang bagus, meski sulit dalam menentukan pilihan, ujarnya. Dengan persaingan yang ketat di lini belakang, Timnas Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menghadapi laga internasional. Kombinasi pengalaman dan kualitas pemain diharapkan mampu menjaga konsistensi performa tim. Laga melawan St. Kitts dan Nevis menjadi ujian awal untuk melihat siapa saja yang mampu menjawab kepercayaan pelatih dan mengamankan posisi utama di lini pertahanan. Ya, dia salah satu orang hebat yang cukup sering mengirimi saya pesan, mendoakan saya semoga sukses, dan dia bilang saya harus datang ke Indonesia. Dia bilang saya pasti akan menyukainya, karena penggemar akan memperlakukan saya dengan baik, kata Panayotu. Adapun untuk saat ini, striker 31 tahun tersebut bermain untuk klub Inggris HI Morecambe FC. Bagi para pecinta sepak bola nasional, nama Kit Kayamba Gums tentu bukan sosok sembarangan. Ia adalah salah satu striker asing terbaik yang pernah merumput di Indonesia dengan puncak karirnya saat mengantar SRW FC menjuarai Indonesia Super League musim 2007-2008 silam. Di negaranya sendiri, status Gums tak kalah mentereng. Ia hingga kini masih memegang rekor sebagai pemilik caps terbanyak, 132 penampilan, dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa, 53 gol. Ini menarik karena Kit Kayamba Gums merupakan pencetak gol terbanyak St. Kitts dan Nevis. Saat ini, saya pencetak gol terbanyak keempat. Salah satu tujuan saya adalah mencoba mengalahkan rekornya, ujar Panayotu. Panayotu dan skuad St. Kitts dan Nevis akan menjadi lawan perdana Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 27 Maret 2026 malam WIB. Kabar mengenai keterlambatan salah satu pilar lini pertahanan Timnas Indonesia, Justin Hubner, akhirnya menemui titik terang. Justin Hubner diketahui sebagai salah satu pegawai yang paling akhir merapat ke pemusatan latihan jelang laga internasional pekan ini. Keterlambatan Justin Hubner dalam bergabung dengan rekan-rekannya sempat menjadi sorotan. Ia diketahui baru tiba di Jakarta pada Kamis, 26 Maret 2026, atau tepat satu hari sebelum pertandingan dimulai, bersamaan dengan kehadiran Nathan Chue Awon dan Joe Pelupesseni untuk mengikuti sisa agenda TC di bawah komando John Hartman. John Hartman menegaskan persaingan di lini pertahanan Timnas Indonesia sangat ketat. Ada 8 pemain berkualitas yang saling berebut posisi. Kondisi ini muncul karena skuad Garuda kini dihuni pemain dengan pengalaman dan kualitas yang merata. Hartman pun menyebut situasi ini sebagai salah satu kekuatan utama tim saat ini. Di sektor pertahanan, Timnas Indonesia memiliki 8 nama yang siap diturunkan. Mereka adalah Doni Tripamungkas, Elkan Bagot, Jay Itzes, Kevin Dix, Rizky Ridho, hingga Justin Hubner. Saya rasa tidak akan membocorkan itu. Yang jelas persaingan sangat ketat. Kita punya salah satu lini pertahanan terbaik di Asia, kata John Hartman dalam konferensi persnya. Target kami adalah menjadi yang terbaik, tambahnya. Pelatih diuntungkan, pemain harus tampil maksimal. Hartman menilai situasi ini memberi keuntungan bagi tim pelatih, meski di sisi lain membuat keputusan menjadi lebih sulit. Setiap pemain menunjukkan performa yang kompetitif selama latihan. Ia melihat seluruh pemain berusaha menampilkan kualitas terbaik demi mendapatkan tempat di starting 11. Hal ini membuat standar permainan di dalam tim ikut meningkat. Bagi pelatih, ini situasi yang bagus, meski sulit dalam menentukan pilihan, ujarnya. Dengan persaingan yang ketat di lini belakang, Timnas Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menghadapi laga internasional. Kombinasi pengalaman dan kualitas pemain diharapkan mampu menjaga konsistensi performa tim. Laga melawan St. Kitts dan Nevis menjadi ujian awal untuk melihat siapa saja yang mampu menjawab kepercayaan pelatih dan mengamankan posisi utama di lini pertahanan.
PSSI, GSI, FIFA for organizing. Para pemain akan mulai datang malam ini. Timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain Eropa yang siap perkuat timnas di FIFA Series. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Tonton sampai akhir ya. We have to move forward. Of course, we were hurt to see that you're close to something, close to win it again. Agenda FIFA Series 2026 dipastikan berlangsung pada akhir Maret dan menjadi sajian menarik bagi pecinta sepak bola tanah air, terutama di momen libur Lebaran. Berdasarkan jadwal yang beredar, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada Jumat 27 Maret 2026. Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 20 WIB. Pada hari yang sama, pertandingan lainnya mempertemukan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon yang akan digelar lebih awal, yakni pukul 15.30 WIB. Turnamen mini ini kemudian akan berlanjut pada Senin 30 Maret 2026 dengan 2 pertandingan penentuan. Laga perebutan tempat ketiga dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB, disusul partai final pada pukul 20 WIB. FIFA Series menjadi ajang penting bagi tim nasional untuk mengukur kekuatan sekaligus memperbaiki peringkat FIFA. Bagi Timnas Indonesia, laga ini juga menjadi momentum menjaga performa dan konsistensi permainan di level internasional. Menariknya, jadwal pertandingan yang bertepatan dengan libur Lebaran diprediksi akan meningkatkan antusiasme masyarakat. Momen berkumpul bersama keluarga berpotensi dimanfaatkan untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia secara bersama-sama. Dukungan publik diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk meraih hasil maksimal di ajang tersebut. Sebanyak 17 pemain tersisih dari skuad final Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Series 2026, 27 hingga 30 Maret mendatang. Pelatih asal Inggris John Hartman semula menetapkan 41 pemain Timnas Indonesia yang masuk skuad sementara. Jumlah pemain ini dikerucutkan lagi menjadi hanya 24 pemain saja. Sejumlah nama langganan Timnas Indonesia pun mesti tersisih dari skuad. Di posisi kiper, Hernando Ari Sutariadi kalah bersaing dengan Nadeo Argawinata dan Cahya Supriyadi untuk menemani Martin Paes dan Emil Audero. Kapten Dewa United Ricky Kambuaya juga tidak masuk skuad. Saat Timnas Indonesia masih ditangani pelatih Patrick Kluivert, Kambuaya merupakan pemain yang diandalkan. Rekan setim Kambuaya, Egy Maulana Fikri dan Stefano Lillipali juga tidak masuk skuad pilihan Hartman jelang debutnya di FIFA Series. 2 pemain yang merumput di Eropa, Tim Gaypens dan Miliano Jonathans pun tersisih dari skuad. Khusus Miliano tidak masuk skuad karena mengalami cedera ACL yang membuatnya absen hingga akhir musim. Pemain Persik Kediri Ezra Walian juga masih harus menunda keinginan untuk bisa kembali berseragam Timnas Indonesia karena belum dipilih masuk skuad final. Pemain-pemain lainnya seperti Witan Sulaiman, Hoki Karaka, Mark Klok, dan Yance Sayuri turut tersisih dari skuad. Daftar 17 pemain tersisih dari Timnas Indonesia. 1. Hernando Ari. 2. Fajar Fathur Rahman. 3. Muhammad Ferrari. 4. Yance Sayuri. 5. Mark Klok. 6. Ricky Kambuaya. 7. Witan Sulaiman. 8. Egy Maulana Fikri. 9. Tim Gaypens. 10. Ezra Walian. 11. Arkan Fikri. 12. Miliano Jonathans. 13. Victor Detan. 14. Adrian Wibowo. 15. Hoki Karaka. 16. Jens Reven. 17. Stefano Lillipali. Nama Timnas Indonesia ikut terseret dalam polemik besar yang kini mengguncang sepak bola Belanda. Media setempat bahkan dibuat tak habis pikir melihat dampak luas dari kasus naturalisasi pemain yang kini berkembang menjadi isu serius di Eredivisie. Bahwa persoalan ini tak hanya menyangkut pemain Indonesia, tetapi juga pemain dari negara lain seperti Suriname hingga Tanjung Verde. Akar masalahnya berasal dari aturan kewarganegaraan Belanda. Secara hukum, seorang pemain bisa kehilangan status warga negara Belanda jika mengambil kewarganegaraan lain, kecuali dalam kasus tertentu seperti Curaçao, Aruba, dan Maroko. Namun yang membuat heran, dalam praktiknya banyak pemain tetap menggunakan paspor Belanda mereka, meski sudah dinaturalisasi.
Hal ini terjadi karena tidak ada penarikan paspor secara aktif serta minimnya koordinasi antar negara. Situasi ini memicu tanda tanya besar di kalangan media dan pengamat. Apalagi, kondisi tersebut disebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan tegas dari pihak terkait. Menariknya, kisruh ini mencuat setelah protes dari NAC Breda atas kekalahan mereka dari Go Ahead Eagles. Mereka menilai Dean James tidak memenuhi syarat bermain karena telah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Paes diperlakukan sebagai pemain non-Uni Eropa dan seluruh prosedur telah dipenuhi, mulai dari izin kerja hingga standar gaji minimum. Langkah ini membuat Ajax berada di posisi aman dari potensi pelanggaran. Skandal paspor mungkin akan mempengaruhi lebih banyak negara. Ajax bertindak tegas dan segera, tulis media Belanda, Voetbal Primaver, dalam tajuk laporannya. Ajax menangani penunjukan pemain internasional Indonesia Maarten Paes dengan benar, lanjut media Belanda itu. Kini solusi serupa mulai dipertimbangkan untuk klub lain, namun konsekuensinya tidak ringan karena klub harus memenuhi beban finansial besar sesuai regulasi pemain non-Uni Eropa. Dengan situasi yang terus berkembang, media Belanda menilai kasus ini bisa menjadi bom waktu bagi Eredivisie. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang protes baru yang berdampak pada banyak klub dan hasil kompetisi. Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) merespon pengaduan dari NAC Breda terhadap fullback Go Ahead Eagles, juga pemain naturalisasi timnas Indonesia, Dean James. NAC Breda melaporkan Dean James ke KNVB setelah kalah 6-0 dari Go Ahead Eagles dalam pekan ke-27 Eredivisie 2025-2026 di De Adalarhorst di Deventer pada Minggu, 15 Maret 2026. NAC Breda mempertanyakan status Dean James yang sebelumnya berkewarganegaraan Belanda tetapi berganti menjadi WNI pada Maret 2025. Media ternama The Telegraph bahkan menilai ini bukan sekedar kelalaian federasi, melainkan persoalan sistemik yang selama ini dibiarkan. Sejumlah pemain pun ikut terseret dalam pembahasan, mulai dari Justin Hubner di Fortuna Sittard, Nathan Chue Aon di Willem Tuo, dan pemain lainnya seperti Tim Gaypens dan Miliano Jonathans. Di tengah kekacauan ini, Ajax justru dipuji sebagai klub yang paling siap. Mereka sejak awal sudah mengambil langkah tegas saat merekrut Maarten Paes. FIFA Series 2026 di Indonesia akan diikuti oleh 4 negara. Rinciannya yakni Timnas Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts dan Nevis, dan Kepulauan Solomon. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat 27 Maret 2026. Di sisi lain, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon pada hari yang sama. Tim yang menang bertemu di babak final pada Senin 30 Maret 2026. Tim yang kalah akan saling beradu untuk memperebutkan posisi ketiga. John Hartman awalnya memanggil 41 pemain untuk mempersiapkan diri tampil di FIFA Series 2026. Belum lama ini, John Hartman akhirnya menentukan skuad akhir pilihannya. Timnas Indonesia dipastikan akan diperkuat 24 pemain. Artinya, John Hartman telah mencoret 17 nama. Nama-nama yang dicoret seperti Hernando Ari, Mark Klok, hingga Adrian Wibowo. Sementara itu, John Hartman membawa 4 orang kiper. Mereka adalah Cahya Supriyadi, Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata. Selain itu, ada beberapa nama penting lainnya yang dipastikan ambil bagian, seperti contohnya Elkan Bagot, Jai Ides, hingga Ole Romeni. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan FIFA Series 2026 Sabtu. Total timnas asuhan pelatih John Hartman itu diisi oleh 24 pemain yang terdiri atas 4 kiper, 9 bek, 5 gelandang, dan 6 penyerang. Jumlah 24 pemain ini sudah merupakan perampingan dari skuad sementara sebelumnya yang berisi 41 pemain. Dari skuad sebelumnya, Hartman telah mencoret beberapa pemain. Untuk sektor kiper, ia mencoret kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari. Sedangkan di sektor bek, Hartman kali ini tidak lagi memanggil Muhammad Ferrari, Fajar Faturrahman, dan Yance Sayuri. Untuk lini gelandang,
Hartman tidak mengikut sertakan Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Tim Gaypens, Ezra Walian, dan Victor Detan. Pada lini serang, ia tidak lagi memanggil Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, Hoki Karaka, Jens Reven, dan Stefano Lillipali. Persija masih menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total 4 pemain. Klub lain yang menyusul Persija